Seorang personel Brimob Polda Aceh, Bribda Muhammad Rio, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan desersi dan diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Pemecatan tersebut diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP, yang digelar secara in absentia, tanpa kehadiran. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdianto, mengatakan Bribda Muhammad Rio dilaporkan meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan sejak Kamis, 8 Desember 2025. Dan diketahui telah berada di luar negeri. Informasi yang diterima, kata Joko, yang bersangkutan diduga bergabung dengan divisi tentara bayaran Rusia dan disebut berada di wilayah Donbas, yakni kawasan konflik Rusia-Ukraina. Yang bersangkutan secara akumulasi telah 3 kali menjalani sidang, dengan putusan terakhir berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, kata Joko, Sabtu, 17 Januari 2026. Menurut Joko, dugaan keterlibatan Bribda Rio dengan tentara bayaran Rusia mencuat setelah yang bersangkutan mengirimkan pesan WhatsApp kepada anggota Provosat Brimob Polda Aceh, Kasiyanma, serta PS Kasubagrenmin, pada Rabu, 7 Januari 2026, lalu. Pesan tersebut berisi foto dan video yang memperlihatkan proses pendaftaran sebagai tentara bayaran, termasuk informasi gaji dalam mata uang rubel yang dikonversi ke rupiah. Namun, jelas Joko, sebelum menerima pesan tersebut, si Provosat Brimob Polda Aceh telah melakukan pencarian ke rumah orang tua dan rumah pribadi Bribda Rio, serta melayangkan 2 kali surat panggilan masing-masing pada 24 Desember 2025 dan 6 Januari 2026. Terkait dengan absennya yang bersangkutan dalam dinas, kami telah melakukan upaya pencarian dan pemanggilan. Bahkan, upaya tersebut telah dilaporkan ke Bidpropam sebelum Satbrimob Polda Aceh menerbitkan daftar pencarian orang, DPO. Dengan nomor DPO 01I Hauka 12-10-2026 tanggal 7 Januari 2026, jelas Joko. Lebih lanjut, Joko mengatakan bahwa pihaknya juga mengantongi sejumlah bukti pendukung berupa foto, video, data paspor, serta data penerbangan yang bersangkutan desersi ke luar negeri. Berdasarkan data tersebut, Bribda Rio tercatat melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Shanghai pada 18 Desember 2025 dan melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional Haikou Meilan, Tiongkok, pada 19 Desember 2025. Atas dasar itu, pada Kamis, 8 Januari 2026, dilakukan proses penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri serta permintaan pendapat dan saran hukum, sehingga langsung dilaksanakan sidang KEP pertama secara in absentia, serta sidang KEP kedua pada Jumat, 9 Januari 2026, di ruang sidang Bidpropam Polda Aceh. Joko menambahkan, sebelum kasus desersi ini, Bribda Muhammad Rio juga memiliki riwayat pelanggaran kode etik. Ia pernah disidang KEP pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan dan pernikahan siri, dengan sanksi mutasi demosi selama 2 tahun dan penempatan di Mabrimob. Atas perbuatannya, Bribda Muhammad Rio dikenakan pasal 13 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yungto pasal 4 huruf A dan E serta pasal 5 ayat 1, huruf A, B, dan C, serta pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, dengan putusan sidang berupa sanksi PTDH. Secara akumulatif, yang bersangkutan telah 1 kali disidang KEP atas kasus perselingkuhan, kemudian 2 kali disidang KEP atas kasus desersi dan dugaan keterkaitan dengan tentara Rusia. Artinya, yang bersangkutan telah 3 kali menjalani sidang, dengan putusan terakhir berupa PTDH, pungkasnya. Polda Aceh secara resmi melakukan pemberhentian tidak dengan hormat
PTDH terhadap salah satu personel Satuan Brimob. Upacara pemecatan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin yang tegas di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Oknum tersebut dilepas statusnya sebagai anggota Polri setelah melalui proses persidangan kode etik yang panjang. Keputusan ini diambil karena perbuatan yang bersangkutan dinilai telah mencoreng nama baik institusi dan melanggar sumpah prajurit. Pemecatan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh personel Polri lainnya untuk tetap setia pada tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung masyarakat. Pihak Polda Aceh menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggaran berat yang dilakukan anggotanya. Fakta yang paling mengejutkan adalah alasan di balik pemecatan ini, yaitu keterlibatan oknum tersebut sebagai tentara bayaran di Rusia. Personel Brimob ini dilaporkan meninggalkan tugasnya demi bergabung dalam konflik bersenjata di luar negeri. Aktivitasnya terendu setelah adanya informasi mengenai warga negara asing yang bergabung dengan pasukan Rusia, di mana salah satunya diidentifikasi sebagai anggota Polri aktif. Hal ini memicu penyelidikan mendalam oleh fungsi intelijen dan pengamanan internal kepolisian. Keterlibatan dalam tentara bayaran merupakan pelanggaran kedaulatan dan konstitusi bagi seorang abdi negara di Indonesia. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas pokok dan fungsi anggota Kepolisian RI. Sebelum dikonfirmasi bergabung dengan pasukan asing, oknum personel ini telah melakukan tindakan desersi atau meninggalkan dinas tanpa izin. Ia dilaporkan tidak hadir menjalankan tugas dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa alasan yang jelas. Pihak Satuan Brimob Polda Aceh sebelumnya telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan secara patut, namun yang bersangkutan tidak pernah kembali ke kesatuan. Ketidakhadiran dalam tugas ini menjadi pintu masuk awal bagi proses sanksi administrasi dan etik. Dalam aturan kepolisian, desersi lebih dari 30 hari secara berturut-turut sudah merupakan pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemecatan. Terlebih lagi, desersi ini dilakukan untuk tujuan yang melanggar hukum internasional dan nasional. Upacara PTDH terhadap oknum Brimob tersebut dilaksanakan secara in absentia atau tanpa kehadiran yang bersangkutan di lokasi upacara. Hal ini dikarenakan posisi pelaku yang saat ini berada di luar negeri dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti. Meskipun tanpa kehadiran pelaku, proses hukum internal tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan Kapolri. Putusan sidang kode etik tetap sah dan mengikat secara hukum bagi status kepegawaiannya. Dalam upacara tersebut, simbolisasi pemecatan dilakukan dengan mencoret foto pelaku oleh pimpinan upacara. Langkah ini menandai secara resmi bahwa yang bersangkutan bukan lagi bagian dari keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.